Hai, Assalamualaikum, selamat datang di channel Camelia. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk. Oke, di sini ketua kelompoknya saya sendiri, Rika Amalia Syam dengan NIM 22074AF. Saya didampingi oleh 3 anggota saya. Yang pertama ada Erna dengan NIM 22018AF. Yang kedua Andi Idrus Andriawan dengan NIM 22005AF. Dan terakhir Radef Tandini Wulandari Hidayat dengan NIM 22071AF. Oke, sekarang kita udah saling kenal ya. Yuk belajar bersama tentang gagal jantung. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini bagian-bagian pemompa jantung atau bagian-bagian jantung. Pertama, atrium kanan. Kemudian ventrikel kanan. Kemudian atrium kiri. Dan terakhir ventrikel kiri. Di jantung, darah yang butuh oksigen akan mengalir melalui pembuluh darah besar ke atrium kanan. Selanjutnya, darah akan bergerak ke ventrikel kanan yang berkontraksi mengirimkan darah keluar dari jantung untuk mengambil oksigen di paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen selanjutnya keluar dari paru-paru menuju atrium kiri lalu ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan berkontraksi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ini ke seluruh tubuh. Jika Anda mengalami gagal jantung, itu berarti jantung Anda kehilangan kemampuan untuk memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hal itu terjadi karena dinding ventrikel yang lemah atau rusak, sehingga tidak mampu mendorong cukup darah keluar dari jantung. Atau bisa juga karena dinding ventrikel yang kaku dan menebal, sehingga tidak memungkinkan jantung terisi dengan darah yang cukup. Jika Anda menderita gagal jantung sebelah kiri, maka ventrikel kiri tidak dapat menyalurkan cukup darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, sehingga membuat Anda merasa lelah dan sesak napas. Kerusakan pada ventrikel kiri juga dapat meningkatkan tekanan darah di pembuluh darah antara paru-paru dan ventrikel kiri. Peningkatan tekanan ini memaksa cairan keluar dari darah dan masuk ke jaringan paru-paru, sehingga Anda akan merasa sulit bernafas. Jika Anda mengalami gagal jantung sebelah kanan, maka ventrikel kanan tidak dapat berkontraksi dengan kekuatan yang cukup untuk mendorong darah ke paru-paru. Akibatnya, terjadi penumpukan darah di pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penumpukan cairan yang disebut edema di seluruh jaringan tubuh. Seiring berjalannya waktu, gagal jantung di kedua sisi ini akan menyebabkan ventrikel membesar dan melemah sehingga jantung mengalirkan lebih sedikit darah ke seluruh tubuh. Untuk mengimbangi penurunan jumlah darah, sistem saraf akan melepaskan hormon stres yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan detak jantung. Sayangnya, pelepasan hormon stres ini secara terus-menerus membuat kondisi gagal jantung Anda semakin parah karena mereka merusak sel-sel otot di ventrikel. Penyebab umum dari gagal jantung adalah penyakit arteri koroner. Kemudian, penyebab lain yang merusak jantung dan menyebabkan gagal jantung yaitu hipertensi, diabetes, penyakit katup jantung yang terinfeksi atau rusak, penyakit otot jantung yang terinfeksi atau rusak, detak jantung yang tidak teratur atau aritmia, cacat jantung, racun atau penyalahgunaan zat, penyakit paru-paru, dan masalah pernafasan saat tidur atau biasa disebut apnea tidur. Pengobatan gagal jantung dapat dilakukan dengan penggunaan obat-obatan, perubahan gaya hidup, dan untuk kasus gagal jantung ekstrim atau tingkat lanjut diperlukan alat bantu detak jantung atau bisa jadi dioperasi. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pengobatan gagal jantung. Dimulai dari part A, obat-obat untuk gagal jantung, yaitu 1. Obat diuretik. Obat diuretik dapat mengurangi pembekakan di tubuh dengan meningkatkan jumlah urin yang diproduksi oleh ginjal. Kedua, ACE inhibitor. ACE inhibitor adalah obat yang dapat melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu, tekanan darah akan menurun dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jantung dengan mempermudah jantung memompa darah. Ketiga, beta blocker.
Beta blocker adalah obat yang memblokir efek hormon stres pada jantung. Meskipun beta blocker memperlambat detak jantung, obat ini justru melindungi otot jantung dari kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh hormon stres. Selanjutnya, part B, perubahan gaya hidup sehat. Perubahan gaya hidup sehat dapat dilakukan seperti 1. Berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan yang sehat. Kemudian, yang kedua, berhenti merokok. 3. Membatasi konsumsi garam dan alkohol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bisa menyehatkan jantung. Oke, selanjutnya part C, operasi untuk gagal jantung tingkat lanjut. Ada beberapa operasi yang dilakukan untuk gagal jantung tingkat lanjut, yaitu pertama, operasi bypass arteri koroner untuk meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Yang kedua, operasi rekonstruksi katup jantung untuk meningkatkan aliran darah melalui jantung. Ketiga, operasi rekonstruksi ventrikel kiri untuk mengangkat otot jantung yang rusak. Selain itu, tindakan operasi untuk gagal jantung tingkat lanjut juga termasuk pemasangan alat untuk membantu jantung memompa darah dan transplantasi jantung.